Bidikers. Berwisata adalah aktivitas yang mengasyikkan, apalagi jika dilakukan dengan orang-orang terkasih. Nah, ngomong-ngomong soal tempat wisata nih, kali ini Mimin akan berbagi info tentang tempat wisata yang kini terbengkalai. Entah karena bangkrut ataupun tempatnya tak lagi menarik untuk dikunjungi. Tapi siapkan mental dan nyali ya, soalnya tempat-tempat ini rada-rada seram. Oke, gak perlu lama-lama, mari kita bongkar. Kita mulai dari Pulau Dewata, tepatnya di kota Denpasar, Bali. Di sana, ada sebuah tempat wisata bernama Taman Festival. Tempat ini dibangun pada tahun 1997 dan memiliki banyak wahana yang keren dan megah. Mulai dari gedung pertunjukan, amphitheater, teater 3D, kebun binatang, wisata alam, hingga gunung buatan yang bisa meletus non-stop. Namun sayang, Taman Festival bangkrut tahun 1999 karena dihantam krisis moneter. Karenanya, banyak wahana dan gedung-gedung yang belum selesai dibangun dan keburu ditinggalkan. Setelah ditinggalkan, Taman Festival hanya menyisakan gedung-gedung kosong dan bangunan yang belum jadi. Lihat aja tuh, dinding-dinding bangunannya kini telah ditumbuhi semak belukar, dipenuhi grafiti, dan tentunya suasana hening yang mencekam. Rada-rada horor gitu Bedegers. Terlebih lagi kebakaran yang melanda tempat ini tahun 2012 lalu. Komplit deh tempat ini menjadi semakin menyeramkan. Gimana Bedegers? Mau berwisata horor di Taman Festival? Siapin nyali dulu ya. Masih di Bali, tepatnya di daerah Tabanan, ada sebuah hotel yang bernama Pondok Indah Bedugul Taman Rekreasi Hotel. Hotel mewah ini dibangun tahun 1997 dan kabarnya dimiliki oleh Tommy Soeharto. Namun hotel ini telah pindah pemilik, kemudian berhenti beroperasi tanpa alasan yang jelas. Tak ayal, hotel mewah dan megah ini menjadi terbengkalai dan dipenuhi cerita mistis. Lihat saja, beberapa bagian bangunan telah ditembuhi semak belukar. Bahkan, lantai marmer mewah di dalam gedung telah tertutupi lumut. Terlebih lagi, gerbang hotel dengan patung naga semakin menambah kesan mistis hotel ini. Menurut warga sekitar, ada sosok pegawai hotel yang meninggal karena kondisi kerja yang tak layak. Arwah pegawai tersebut kemudian gentayangan dan menjadi penunggu di hotel itu. Karena itulah, hotel ini dijuluki The Ghost Palace Hotel dan menjadi sorotan media-media internasional. Gimana? Berani nginap di hotel ini, Bedegers? Mimin bayarin deh. Berikutnya adalah villa hantu di Lombok Utara, NTB. Dari namanya saja sudah gimana gitu ya. Villa yang dibangun tahun 2004 ini berlokasi di ketinggian sehingga sangat cocok untuk menyaksikan sunset di pantai Setangi. Namun karena alasan yang tak jelas, pembangunan villa ini jadi terbengkalai. Alhasil, tempat ini hanya menyisakan bangunan tua yang tak selesai dibangun dan dipenuhi aura mistis. Warga sekitar villa sering menyaksikan penampakan-penampakan misterius. Makanya, villa yang dinamakan villa hantu, bahkan menurut cerita, tempat ini menjadi lokasi pembuangan bayi. Rumor lainnya mengatakan kalau tempat ini memiliki penunggu yang tidak menyukai tempat ini dibangun. Gimana? Berani ke sana, Bedegers? Nah, kalau yang ini juga masih di Lombok. Bounty Beach Club Bungalow terletak di pulau kecil Gili Meno. Karena jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat ini menawarkan ketenangan dan kenyamanan bagi pengunjungnya. Selain itu, pengunjung juga disuguhi pemandangan pantai yang sangat indah. Dulunya, Bounty Beach Club Bungalow menjadi lokasi favorit wisatawan, terutama turis asing.
Sayangnya, tempat ini ditutup pada tahun 2002 silam. Sejak ditinggalkan, praktis tempat ini menjadi terbengkalai dan penuh dengan aura mistis. Kolam besar di depan hotel telah ditembuhi lumut dan keruh. Ditambahi suasana pulau yang sunyi. Asli deh bikin merinding. Dari cerita yang beredar, pengunjung yang nekat ke sana sering melihat penampakan seseorang dari dalam bangunan. Padahal bangunan tersebut kosong. Penampakan tersebut diyakini adalah sang pemilik hotel yang telah meninggal. Serem juga ya. Lalu, ada Kampung Gajah Wonderland yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Sejak dibuka pada tahun 2010 lalu, tempat ini menjadi salah satu tempat rekreasi favorit keluarga saat liburan tiba. Kampung Gajah Wonderland menyediakan berbagai wahana, mulai dari kolam ombak buatan, flying fox, permula kart, hingga berbagai permainan outbound lainnya. Tak hanya itu, pengunjung juga dimanjakan dengan pemandangan alam yang hijau dan asri. Sayangnya, pengelola Kampung Gajah Wonderland dinyatakan bangkrut tahun 2017 karena tak mampu membayar utang. Tak ayal, tempat ini berubah menjadi lokasi wisata horor. Bagaimana tidak, Kampung Gajah Wonderland Kampung Gajah kini menjadi kumuh, gelap, dan tak terawat lagi. Lihat saja, bangunan-bangunannya kini usang, tidak terurus, wahana berkarat, dan patung-patung dipenuhi lumut. Pokoknya, auranya mistis banget. Bahkan pengunjung yang nekat sering mengalami beberapa masalah misterius, seperti kamera mati, padahal baterai kamera terisi penuh, dan juga drone yang mengalami masalah sehingga tak bisa dipakai. Aneh banget ya. Selanjutnya, adalah tempat wisata yang berlokasi di Serang, Banten, yaitu Kolam Renang Singandaru. Kolam renang yang dulunya ramai ini sudah ditutup dan tidak digunakan lagi sejak tahun 1980, sehingga semua bangunannya kini terbengkalai dan ditutupi semak belukar. Konon katanya, kolam renang ini berdiri di atas lahan bekas pemakaman. Angker banget dong ya. Makanya tak mengherankan jika sering terjadi hal-hal mistis di tempat ini, seperti penampakan hantu anak kecil yang sedang bermain di sekitar kolam. Menurut cerita, dulu kolam renang Singandaru sering memakan korban anak kecil yang tenggelam di dalam kolam. Bahkan, saking mistisnya nih, acara Uka-Uka dulu pernah syuting di tempat ini. Asli horor deh kalau gitu. Dan yang terakhir adalah Taman Remaja Surabaya. Tempat wisata ini menjadi destinasi wisata favorit di Surabaya dengan berbagai wahana di dalamnya, seperti boom boom car, rumah hantu, hingga mini coaster. Sayangnya, tempat wisata ini ditutup oleh Pemkot Surabaya pada tahun 2018 lalu karena dinilai melakukan banyak pelanggaran. Pada akhirnya, Taman Remaja Surabaya akan mengalami nasib serupa dengan tempat-tempat wisata sebelumnya. Dulu dipuja, kini ditinggalkan. Hingga akhirnya menjadi sarang makhluk-makhluk tak kasat mata dengan segudang kisah mistis di dalamnya. Wah, sayang banget ya Bedigers. Dalam Bedigers itulah deretan tempat wisata yang kini terbengkalai. Dari tempat-tempat tadi, mana nih menurutmu yang paling cocok menjadi tempat uji nyali? Bagi jawabanmu di kolom komentar. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.